Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa Al-Imam Al-Bukhari wa Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulillahi ta'ala. Bermula ini tuh bab menerangkan firman Allah Ta'ala, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Al-Hajju bermula waktu ikram haji. Al-Hajju bermula waktu ikram haji itu ashhurun, beberapa bulan, maklumatun yang sudah diketahui. Faman maka bermula barang siapa, farodo itu menetapkan siapa man, barang siapa telah menetapkan dirinya, fihinna di dalam ashurul maklumat itu al-hajja pada haji. Fala rofasa maka tidak ada jima, fala rofasa maka tidak ada jima dan muqaddimanya itu wujud. Wala rofasa maka tidak ada jima dan muqaddimanya itu wujud, muqaddimah jima. Wala fusuqo dan tidak ada maksiat itu wujud. Wala jidala dan tidak ada berdebat itu wujud. Fil haji di dalam haji, fil haji di dalam haji. Surat Al-Baqarah ayat 197. Jadi Allah berfirman Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Coba ini kalau kita maknai dohir mesti muskil. Coba Al-Hajju Ashhurun, haji itu berapa bulan? Mesti muskil. Wong haji itu enggak berapa bulan, hanya sebentar haji itu. Coba misalkan dibikin yang umum saja. Mulai tanggal 8, tanggal 8 ya, tanggal Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Arafah kan, terus 9, terus 10 ya, terus 11, terus 12, 13, nafar sani, hanya 6 hari. Sebenarnya kalimatnya al-hajj mesti muskil. Makanya mana al-hajj itu maksudnya waktu ikram haji. Nah, di mana itu? Sebab kalau dimaknai dohirnya lafaz mesti muskil. Masuk haji itu berbulan-bulan, juga ada. Mau haji itu hanya berapa hari? Umumnya mulai tanggal 8 Dzulhijjah itu berangkat ya. Arafah ini saya ambil umumnya kan. Terus tanggal 9 kan. Nah, terus tanggal 10, terus tanggal 11, 12, ya itu nafar awal. Kalau nafar sani, nafar 3 selesai, udah. Kenapa kalimatnya masyhur? Di mana al-hajj maksudnya waktu ikram haji itu beberapa bulan yang sudah maklum. Berapa bulan itu gimana? Mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai tanggal 10. Nah, itu maksudnya mulai ikram haji itu orang sudah mulai niat ikram haji itu mulai apa? Mulai Syawal. Cuma kalau dipikir orang Syawal berangkat haji terus hajinya ifrad, berapa bulan ini Pak ifrad? Soronya kan. Cuman sudah masuk waktu. Ya ini yang disebut mikot makani. Kan ada mikot apa? Zamani, ada mikot. Ini mikot apa? Zamani. Mikot apa? Zamani. Nah, kalimat ashur itu kan beberapa bulan. Ini yang bulan yang ketiga yaitu Dzulhijjah. Itu kan hanya sampai tanggal 10 malam. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Dzulhijjah ini hanya sampai tanggal 10 malam. Karena wukuf di Arafah itu terakhirnya kan yang penting sebelum munculnya fajar Shadiq. Itu kan malamnya tanggal 10. Hanya sampai itu. Cuman kalimatnya ashur itu seakan-akan menggambarkan beberapa bulan, padahal hanya 2 bulan 10 hari. Maka yang ketiga itu namanya majas. Gimana maksud majas itu? Min itlaqil qul wa iradatil juz. Yang diucapkan kayak 3 bulan itu penuh, padahal yang ketiga enggak penuh. Jadi apa maksudnya kan? Al-hajju ashhurun ma'lumat, di waktu ikram haji. Nah, faman faradu final hajjah, kata Imam Syafi'i, orang yang sudah pasang niat, sudah menetapkan dirinya di bulan
Asyurul haji itu sudah menetapkan, dikatakan sudah ikram, niat ikram. Nah, sudah niat ikram haji, fala rofasa wala fusuko. Yang pertama fala rofasa, maka jangan jima. Ini fatal. Ini fatal ini. Kalau orang jima itu satu hajinya nggak sah, harus bayar dam, potong unta, kan? Nah, kemudian hajinya nggak sah, tetap berlanjut, hanya tetap meneruskan dan wajib qadha. Jadi haji itu beda. Haji itu kalau nggak sah tetap lanjut teruskan. Beda dengan sholat, kalau kentut kan haram teruskan kan. Kalau haji itu ya. Nah yang fatal itu jima, maka falalu fasa. Tidak boleh jima. Wa muqaddimati. Nah dan muqaddimanya ini baik qolan wa fi'liyan. Qolan itu jumrayu, merayu istrinya. Yang fi'liyan, merangkul, nyium-nyium, itu namanya fi'liyan. Jadi rofas ini menyangkut jima wa muqaddimatihi. Walaupun secara umum rofas itu maknanya jima, karena ada surat Al-Baqarah ayat 187, ukhilla lakum lailatus syami ar-rafasu ila nisaikum. Rofas bermakna jima. Ukhilla lakum kan dihalalkan bagimu lailatus syam, di dalam malam, ar-rafasu maknanya jima. Cuma di sini ada tambahan adalah rofas itu jima wa muqaddimatuhu. Nah ini nggak jima tapi pas haji ikram kan sudah pasang niat itu, sudah pasang niat ikram, cium-ciuman, rangkul-rangkul, jumrayu kan nggak boleh. Nah, maka ada kalimat wa muqaddimah. Kemudian wala fusuqa. Ini yang repot orang jadi haji mabrur itu. Kalau rofas ini bisa dihindari bahkan cuman wala fusuqa ini kan maknanya maksiat. Itu termasuk ya ini yang harus kita sadari sama-sama ya. Kadang kita ini belakangan datangnya ke masjid kan terus mau di depan, apalagi orang Arab ya, orang luar bawa kursi wajib kan cuma sosok penuh pasang di depannya. Nah itu kan rokok nyakiti orang ya kan. Nah, sudah belakang ya belakang, kalau ingin soknya awal ya duluan. Ini tidak belakang tapi mau depan, torik orang belakang berapa orang itu kan ya enggak, sambil bawa kursi depannya. Nah, itu busuk itu yang banyak dilanggar kan. Nah termasuk ini lagi ya, pelanggaran tapi orang itu seneng. Orang berebut nyium hajar aswad, itu kan sunat. Sementara ingin mencium hajar aswad rata-rata itu harusnya pasti sikut-sikutan, mesti banyak yang terpelanting, besar-besar padahal dia belakang, itu kan nyakit orang, kadang orang yang mencolok dadanya kasih sikut macam-macam. Nah kan malah busuk. Padahal nyium hajar aswad sunat, nyakiti seseorang itu kan harang-harang. Nah kayak gini. Nah termasuk lagi ini mungkin ini busukon kan maksiat. Orang ngantri berak kencing, dia di jalan kerokokan enak-enakan, jebul. Yang sini berdudukan nunggu berak kencing, nah kan bisa juga busukon ini kan nyakitin orang. Nah ini kan nggak terasa. Perasaan dia kan nikmat, sambil nikmat cukup. Yang ngantri berdengar. Makanya kalau busukon ini yang susah. Nah sekarang sebetulnya bahasa fasik itu kan nggak nurut, kalau bahasa kita nggak nurut. Jadi al-khuruj anitoat itu namanya fasik, nggak nurut, makanya bahasanya maksiat. Sebetulnya maksiat itu nggak waktu haji pun juga dilarang, tapi di sini sebut ini artinya lebih ditekankan, lebih di orang haji itu lebih ditekankan sesuai dengan ikrarnya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik itu kan ya Allah aku memenuhi panggilanmu, dan kalimat labbaik itu mengandung makna mahabbah dan mahabbawat. Dulu kan, seperti dulu baru tanya. Biar selesai ayatnya dulu, berarti bar nanti kan. Wala jidala, ini yang repot. Jidal itu kan debat mau menang-menangan. Bukan kalau mudzakkar nggak masalah, ada masalah apa terus didiskusikan, cari solusinya aman terbaik itu bener. Ini jidal ini kan menang-menangan. Pokoknya salah, bener harus menang. Nah, ini jidal yang dikalkuli. Nah inilah dalam khatul haji ini sering terjadi jidal, terutama hal yang kaitan dengan mana sih. Ya nah, kalau mencari solusi mudzakkar itu nggak masalah. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Kadang jidal ini bisa debat bukan masalah manasik saja. Jidal contoh gini, istri ngajak belanja, suami jangan, harus buat. Kadang istri kan sedang belanja, suami otot-ototan. Jidal fil hajj ini terjadi Pak, itu terjadi.
Gimana Pak Rizal? Ya, tidak. Ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya, tapi saya tidak ada. Yang pertama al-hajju ajrun ma'lum. Waktu ihram, jadi saya mengatakan waktu ihram. Iya. Kemudian bagaimana kalau kita dikasih makna al-hajju bermula musim haji. Musim haji. Terus? Bukan waktu ihram tapi musim haji gitu. Karena ajrun itu kan beberapa bulan. Iya. Yang pertama. Yang kedua tentang para rofasa walau fusko walau jidala. Ijarah kok nggak disebut saja. Bek maksudnya. Kalau Jumatan kan nggak boleh bek. Kalau waktu Jumatan kan wadarul gimana itu? Wadarul baik. Wadarul baik itu kan. Kalau Jumatan kan nggak boleh bek. Nggak boleh mengaitkan bek. Sedangkan ini berarti bek boleh saja. Ya boleh, termasuk kan gini kemarin kan terangkan, termasuk tujuannya haji itu kan supaya kita yashhadu manafi'ah, supaya menyaksikan beberapa manfaat. Di antara manfaat itu orang jual beli. Jadi haji itu jual beli nggak masalah. Yashhadu manafi'ah, supaya mereka menyaksikan bahwa haji itu ada manfaat baik duniawiyah, ukhrawiyah. Termasuk yang duniawiyah adalah jual beli. Jadi apakah diambil dari sini juga deh? Ketika ada orang haji kemudian menghajikan orang itu kan jasa, dapat sen, jasa menghajikan orang. Iya, dia haji kemudian juga dengan waktu yang sama dia menghajikan orang. Artinya melakukan haji orang itu gimana biasanya? Haji amanah biasanya itu. Iya, maksudnya satu orang dua yang haji dewi terus haji orang lain itu maksudnya? Iya, boleh ya. Ya nggak boleh. Kan ada di beberapa niat, tapi satu pekerjaan kan boleh ya. Nah, dalam hal ini Pak Rojat dua niat untuk satu haji ya, diniati untuk dunia sendiri, terus untuk orang lain itu nggak bisa. Seperti puasa Ramadan, sampai niati muasai awak dewi, ya muasai apa? Ngodok wong liya ya ora iso. Jadi haji itu nggak bisa satu perjalanan dua orang nggak bisa, ya satu. Jadi yang wajib boleh double niat. Nggak bisa. Di al-hajju asyur. Jadi masuk gini Pak Rajab, waktu ikhram haji yang dihitung itu ini waktu ikhram itu mulai Syawal, bukan musimnya Pak Rajab. Sampai mana? Asyurun, sampai tanggal tadi Dzulhijjah tanggal 10, ini 10 malamnya. Jadi maksudnya waktu ikhramnya Pak Rajab. Kalau musimnya seperti Dzulhijjah itu asal berbabas masih musim haji, masih ramai, itu dikatakan musimul kharis. Padahal waktu ikhramnya hanya sampai tanggal 10, itu aja malamnya. Kalau musim itu kan lebih umum Pak Rajab. Sampai asal Dzulhijjah orang belum pulang, itu juga musim haji. Makanya al-hajju ini maknanya waktu ikhramnya haji. Nah, itu asrun mak dari Syawal, Dzulhijjah sampai asrun. Sampai 10 jam malam. Enggak masuk siang, karena siang udah habis waktunya apa? Waktunya Jadi makanya haji itu mencari mabrur itu susah betul. Kadang dari dengan orang ya ribut dengan istrinya. Maka semua itu gimana ya? Pokoknya sebelumnya itu harus sama-sama memaklumi itu aja. Satu lagi Iya. dari yang ayat tadi ini. Dalam haji ini yang falarofasa ini. Iya. Ini kan jima ini kan suami istri ya maksudnya ya. Dengan istri sendiri tidak boleh ya, mungkin ini memang nas ya, tapi hikmahnya kira-kira apa? Kenapa dalam haji ini tidak boleh? Ya karena larangan, para haji itu kan tadallul wa taqarrub. Terus dia senang-senang kayak gitu, nanti dia bertentangan. Haji kan tadallul wal qudhu wa taqarrub kan isinya kayak gitu. Kemudian ada hal-hal yang dilarang termasuk jima. Jadi kayak gimana ya? Bertentangan ujungnya haji, ibadah kalau fusuk memang di luar haji juga kan memang dilarang. Makanya begini Pak. Dalam fikih ya, itu sebelumnya ikhram itu disunatkan kumpul suami istri. Jadi ada sangat dianjurkan kumpul suami istri sebelum ikhram, karena jangan sampai nanti didengar. Artinya di tengah-tengah menjalankan terus, ya namanya orang masih normal. Makanya
disunatkan Pak Rojab kan mau berangkat haji. Sebelum dia ikram Pak Rojab, saya carilah kamar Semarang lah pokoknya kan usaha lah. Pak Yai juga gitu. Oh iyalah, kita harus diamalkan Pak Rojab. Itu gimana itu? Gak maksudnya kapannya itu di Madinah? Ya itu tinggal ya Pak Rojab tinggal sebelum ihram. Semana lah, sebelum ihram pokoknya pandai-pandai lah Pak Rojab, semana lah kayak gitu kan. Entah nyewa kamar dulu teman-teman pandai-pandai lah, atau kawannya suruh pergi dulu teman-teman lah, pura-pura maju belakangan, itu kan ada banyak kali. Ada ya caranya. Iya. Jadi memang sebelum ihram itu disunatkan kumpul suami istri. Itu menghindari fala rafasa. Nah itu maksudnya kayak gitu kan. Wayas aluna, dan tanya siapa sahabat kepada Muhammad anil ahila dari beberapa bulan. Kul berkata kamu Muhammad, dia bermula ahila itu itu beberapa waktu linnasi untuk manusia wal haji dan haji. Jadi para sahabat itu tanya Rasulullah tentang ahila. Artinya gini, ya Rasulullah, ini yang dimaksud ya Rasulullah, gimana lah bulan itu awal-awal muncul itu kan kecil, kehidupan terus tambah lama kan terang sampai tanggal 15 kan. Setelah itu kok redup lagi hilang, itu maksudnya gimana? Yang ditanyakan seperti itu. Tapi Nabi jawabnya, ini kehebatan Nabi. Nabi jawabnya, "Qul," katakan Muhammad, kata Allah, "Hiya mawaqitu linnas," bahwa bulan itu manfaatnya waktu untuk kemaslahatan manusia. Karena gini, dalam agama Islam itu waktu itu kan ikuti komariah ya, bukan samsia. Contoh untuk waktu puasa, waktu Ida, ya kan? Itu juga pakai apa? Hitungan komariah. Di umawak itu linnas. Misalkan ada zaman dulu ada orang bocah cicilan, maka cicil 3 tahun. Yang dihitung itu bukan samsia tapi komariah. Bahkan untuk bulan itu untuk wal haji, untuk haji. Ini maknanya begini. Ini kalau dalam ngaji, orang ngaji yang balaghah itu namanya uslubul hakim. Uslubul hakim. Ini maknanya. Jadi kalau bahasa balaghahnya gini. Talakil mukhatab. Nah, talakil mukhatab menyampaikan orang yang dibicarain, menyampaikan orang yang tanya bi ghairi ma taraqabahu, dengan selain jawaban yang ditunggu. Sahabat yang tanyakan kenapa bulan itu kok misalnya kecil-kecil besar terang-terang terus redup lagi enggak gitu. Tapi Nabi bukan jawab itunya. Nabi menjawab manfaatnya bulan. Nah, manfaatnya bulan itu adalah untuk waktu bagi manusia. Misalkan waktu menentukan idah, waktu puasa kan, termasuk waktu untuk haji dan lain sebagainya. Ya, Nabi menjawab manfaatnya. Nah, manfaatnya. Contoh begini, supaya sampean paham. Misalkan ada orang nanya Pak Rojab, WC itu apa sih? Tapi Pak Rojab nggak jawab WC. Kalau masuk kaki kiri dulu. Nah, ya kan? Terus bacalah doa. Kalau keluar kaki kanan dulu, bacalah doa. Karena di WC itu tempat lampir seterusnya. Pak Rojab kan nggak jawab WC ialah tempat berak kencing, enggak, tapi jawab apa? Manfaatnya, kegunaannya, atau hal-hal yang perlu dilakukan. Itu namanya uslubul hakim. Itu Nabi itu hebat itu. Karena kalau diterangkan masalah rincian bulannya itu menyangkut ilmu falak, sehingga masyarakat nggak perlu ilmu jelimet sih, mereka nggak perlu hal itu. Yang perlu itu manfaatnya bulan untuk ngitung masa idah, misalkan 4 bulan 10 hari, bukan pakai apa samsiat, tapi pakai komariah. Ada orang bintang-bintang pakai tempo 3 bulan. 3 bulan itu ngitungnya adalah pakai apa? Komariah, bukan samsiat. Itu masa kayak gitu. Dan termasuk untuk waktu haji. Jadi Nabi menerangkan manfaatnya. Kayak gini lagi. Inilah ilmu. Ada sahabat tanya Nabi, yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, sahabat tanya madza yunfiqun. Coba apa saja sih yang perlu diinfakkan? Yas'alunaka madza yunfiqun. Sahabat tanya pada Muhammad, madza yunfiqun, apa saja yang bisa diinfakkan. Coba jawab Nabi, kul ma anfaqtu min khairin.
Katakan Muhammad, apa saja yang kamu infakkan, baik berupa harta benda, berupa makanan, pakaian, falil walidaini. Falil walidaini, utamanya kasihkan kedua orang tua yang membutuhkan, wal aqrabin, dan beberapa kerabat, wal yatam masakini, wal masakin. Nabi menerangkan arah tasarrufnya daripada sekedar menjawab apa yang perlu diinfakkan, misalkan zaman dulu kurma, anggur dan sebagainya. Itu kan nggak begitu perlu. Yang perlu itu arahnya dikasihkan siapa. Nah, itu namanya usulul hakim. Bahwa seorang yang ditanya menjawab sesuatu tidak seperti yang diinginkan oleh orang yang tanya, dijawab yang lebih manfaat. Itu namanya manfaat. Jadi tujuannya waktu itu tadi termasuk wal haji, untuk apa? Haji. Usulul hakim pada bahasanya kan. Ini ilmu-ilmu yang kependem misalnya. Kata Alawi ini tambah cemara Alawi. Ya. Ini kira Alawi ini kan. Jadi kalau saya nggak ada nih bisa teruskan dan mau alam ya Alawi ya. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah ini anhuma ini kenapa anhuma enggak anhu? Karena sahabat ya. Kalau dengan sahabat dan anaknya, anak dan bapak orang tuanya kok sahabat itu radhiyallahu anhuma. Doa yo eling-eling aku. Asul haji bermula beberapa bulan haji itu Sawal, wa Dzulqa'dah dan Dzulqa'dah wa asrun dan 10 Dzul Hijjah. Ini 10 Dzul Hijjah ini malamnya ya. Siangnya nggak masuk karena siangnya itu waktu wukuf habis. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu minas sunati itu sebenarnya sunnah. Ini berarti hadis marfu'i ini Pak Ustaz. Kata Ibnu Abbas termasuk sunnah Nabi ala yukhrima, bermula hendaknya tidak ikhram siapa saksun bil haji dengan haji illa fi asyril haji, kecuali dalam bulan-bulan haji. Tadi kan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzul Hijjah itu sunnah Nabi. Wa kariha ini yo di kalangan madzhab yo debat. Ini kan Imam Syafi'i saja. Sehingga Imam Syafi'i itu gini, orang ikhram haji itu kalau di luar yang ditentukan ini itu nggak sah. Kalau madzhab 3 itu sah saja, cuman boleh melakukan apa? Misalkan gini, sekarang ini mau Pak Rojab ini umpama ya sudah niat haji, boleh. Cuman pelaksanaannya haji kayak tahu belum boleh, tapi niatnya sudah boleh. Panjang nanti jadinya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu niat ikhram itu harus aslul haji. Kalau itu tidak sah. Kalau madzhab 3 maksudnya minas sunnah, itu hanya sunnah Nabi yang nggak wajib. Yang nggak artinya umpama ada orang niat ikhram bukan aslul haji itu sah. Cuman afalul haji aja belum boleh. Ini namanya Syafi'i kan. Kalau madzhab yang lain, misalnya Pak Rojab saking semangatnya haji sampai Ramadan itu sudah niat haji, sah saja, kan panjang nanti. Mulai niat itu berarti harus pakai ikhram loh. Iya, sudah ikhram. Kalau nama itu haji. Kalau hajinya belum. Nah, ikhram tok. Kok wae? Kayak pakai tok. Ikhramnya niat itu pakai itu. Dan larang-larangannya apa hajinya belum boleh. Bakaria Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman itu enggak senang. Ayyukhrima pada nanya ikhram siapa sasun min Khurasan dari Khurasan au Karman. Ini maknanya gini. Saya teman nggak senang orang kalau mau niat ikhram itu di mikotnya, jangan di negaranya. Makanya di fikih itu debat. Kalau Imam Nawawi yang lebih utama orang niat ikhram itu ya di mikot, ittiba'an di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Rafi ya enggak, justru yang di daerahnya, katakan di negaranya sudah diembarkasi, misalkan kan sudah niat itu lebih utama karena al ajru bi qadri ta'ab, kata Imam Rafi'i. Jadi dua ini beda pendapat. Nah, kalau Pak Rojab gimana besok ini kan? Di mikot apa dari embarkasi ini kan? Pak Rojab kan masih orang kuat ya kan? Dari di embarkasi itu sudah niat, Pak Rojab sudah niat itu kurang. Waduh, kan panjang Pak. Ta'abnya lebih banyak. Iya, maka kan Imam Rafi'i al ajru bi qadri ta'ab. Kalau Imam Nawawi ya enggak, ittiba'an itu yang mahal, maka lebih utama di Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Basar. Qala Muhammad hadatsani Abu Bakar Al-Hanafi hadatsana Aflaq ibnu Humaid Samit Al-Qasim ibnu Muhammad Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah
Kharajna, kata saya keluar siapa kita? Kami dan para sahabat keluar ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asyhuril haji dalam beberapa bulan haji. Walayalil haji dan beberapa malam haji. Wa khurum, bisa apa khurum apa haram? Khurum. Wa khurumil haji dan beberapa masa dan tempat haji. Wa khurumul haji dan beberapa masa dan tempat haji. Fanazalna, maka berhenti siapa kita Bisarifah di Sarif, nama daerah Bisarifah di Sarif. Olat berkata siapa Isa, fakhoroja, maka keluar siapa Nabi ila ashabihi, kepada sahabatnya Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bermula barang siapa lam yakun, itu tidak ada, itu minkum sebagian daripada kamu semua, ma'au bersama hadiyun apa hadiyu, fa akhabba, maka senang siapa, fa ukhimu wa akhabba, maka senang siapa man ayat Allah, pada hendaknya menjadikan siapa man pada hajjah pada hajjah atau hajinya man umrotan pada umroh fal yaf'al, maka hendaknya melakukan siapa man. Waman bermula barang siapa karena itu ada, itu ma'au bersama al hadiyu apa hadiyu, fala maka tidak yaf'al, fala maka tidak yaf'al. Ini langsung kita terangkan aja karena panjang, nanti kalau melembari harus waktu. Jadi kata Siti Aisyah cerita, kami keluar bersama Rasulullah di dalam fi'asul haji. Ini maksudnya fi'asul haji ini jangan dimaknai keluarnya itu mulai Syawal, enggak. Kemarin kan terangkan Nabi Dzulqa'dah akhir. Nah, ya kan? Kira-kira Dzulqa'dah itu kurang apa? 5 hari, ya kan? Nah, itu baru berangkat dari apa? Dari Mekah sampai di Mekah nanti 4 hari kan? 9 hari ya Rasulullah itu. Di fi'asul haji artinya mulai Syawal itu enggak. Dzulqa'dah Nabi akhir. Walaupun malam haji yang berangkat sama-sama. Wa khurumil haji, bahkan di tempat-tempat haji musim sekali kami sendiri terus satu rombongan. Dan inilah kehebatan bahasa hadis. Ini mestinya kan gini, kalau menurut kita, menurut bahasa kita kan gini, kharajna ma'a Rasulullah fi asyhuril haji walayalihi, kan pakai dhamir saja, tapi enggak pakai dhamir ini. Wail haji wa khurumil haji, enggak pakai dhamir walayalihi wa khurumihi. Itu namanya al-khuruj an muqtadzuhir, keluar dari tuntutan dhuhir. Bisa dhuhirnya pakai hi saja, tapi tidak pakai domir, pakai isim dhuhir. Ini menunjukkan betapa pentingnya haji. Sampai disebutkan pakai isim dhuhir, itu mestinya pakai domir saja, bisa dipaham. Ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya. Jadi haji wadahnya Nabi. Nah, setelah saya cerita, ketika kami sampai di Sarifah itu perbatasan Mekah zaman itu. Terus Nabi keluar kepada sahabatnya terus memberi pengumuman. Nah, gini pengumumannya. Malam yakun minkum hadyun, siapa yang tidak membawa hadyu. Ingat hadyu kemarin, mahyuda minal haram, mahyuda ilal haram min khayawanin wa ghairihi. Sesuatu yang dibawa ke tanah haram, ya kan? Berupa hewan atau lainnya yang itu dihadiahkan orang-orang miskin tanah haram. Siapa yang enggak bawa hadyu, kata Nabi, fa akhabba ayyaj'ala umratan, terus dia senang hajinya dirubah umroh. Ini namanya fasqul haji ilal umroh. Fasqul haji ilal umroh. Hajinya tadi itu diganti umroh. Berarti gini maknanya. Awal-awal Rasul berangkat dari Madinah, itu semua niat haji semua, Pak. Niat haji semua. Nah, ketika di Sarifah ini, di perbatasan Madinah, Nabi Muhammad yang bawa hadyu, yang tidak bawa hadyu bisa niatnya haji diganti umroh saja. Itu namanya fasqul haji. Dan fasqul haji ini menurut 4 mazhab ini berbeda. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal masih berlanjut sampai sekarang boleh. Yang 3 ini enggak boleh. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i enggak boleh. Itu hanya khusus zaman Nabi saja. Jadi paham maksudnya kan? Maka fasqul haji itu enggak ada lagi menurut 3 mazhab. Maka sekarang enggak ada sama niat haji itu berubah umroh berlaku. Jadi mazhabnya Imam Ahmad. Fal yaf'al, lakukan karena dia enggak bawa hadyu. Jadi niatnya haji ganti umroh sehingga habis tawaf sa'i terus syukuran selesai.
Wa man kana mau hadiyu, siapa yang mau hadiyu fala. Nah, jangan dirubah, sudah lanjutkan saja. Yang niat kiron, yang niat ifrad lanjut saja. Sudah maksudnya kan fala, enggak usah dirubah. Nah, makanya qolat Aisyah, fal akhidu maka bermula ada orang yang mengambil, fal akhidu maka bermula ada orang yang mengambil dia dengan umroh, wattariku dan orang yang meninggalkan laha kepada umroh, min ashabihi itu dari beberapa sahabatnya Nabi. Nah, sahabatnya Nabi ada yang udah kita umroh saja, artinya hajinya dirubah jadi umroh. Ada yang enggak meninggalkan umroh aja lah, kita niat ifrad, niat kiron, enggak usah dirubah. Qolat berkata siapa Aisyah, fa'amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warijalun dan beberapa orang laki-laki min ashabihi, fakanu maka itu ada siapa Rasul warijalun itu ahla kuatin, itu beberapa orang yang kuat, wakana dan ada itu ma'ahum bersama Rasulullah warijalun al hadiyu apa hadiyu, sehingga falam yakdiru maka tidak boleh. Nah, falam yakdiru maka tidak boleh siapa Rasulullah warijalun alal umroti, awas alal umroti atas mengganti haji kepada umroh. Gimana ya? Alal umroti atas mengganti haji kepada umroh. Adapun kata si Aisyah, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang bawa hadiyu itu mereka kebetulan orang-orang yang kuat-kuat, orang yang kuat-kuat. Nah, sehingga mereka tidak mengadakan fasqul haji alail umroh, tetap yang mau ifrad yang mau kiron. Nah, kenapa kok ada basal kuat? Nanti begini, nanti di belakang pada hadis ternyata ya dari sahabat Nabi 5 hari kan lama ya, berhari-hari sudah niat ikram, terus kemudian dia nggak boleh takhalul sebelum hadi itu dipotong hadi itu adalah yaumuna nahr, sehingga ada sahabat itu yang zakarnya itu netes air mani saking nahannya. Akhirnya kata Nabi, wah kalau tahu kayak gini, kalau tahu kayak gini, saya tentu tidak melakukan seperti ini. Artinya tidak melaksanakan motong hadiyu atau melaksanakan haji kiron. Jadi yang tamat itu biar tamat saja. Jadi habis tawaf sapi bersyukuran kan sudah berkumpul suami istrinya. Karena ada sahabat yang itu enggak kawan, tapi ada sampai barangnya ini netes mani, ini masih aneh. Nanti kita sampai dalam baca nanti ketawa belakangan sahabat itu yang bang sampai ya tahan karena berhari-hari dia tidak kumpul suami istri. Qolat Aisyah, pada kolam maka masuk alaihi atas saya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana khalid bermula satu abdi. Terus Nabi masuk ke kamar saya nangis. Kalau Nabi ma yubki, ma bermula apa yubki itu buat menangis apa maki pada kamu ya hanta wahai perempuan istriku apa yang lalu dia menangis. Qultu ya Rasulullah sami itu mendengar siapa saya kolaka pada ucapan kau ya Rasulullah, aku mendengar ucapan sampean li ashabika kepada beberapa sahabat engkau malam ya apa saya dengar. Kenapa saya nangis ya Rasulullah? Karena saya dengar perkataan sampean kepada para sahabat yang gini, malam yakun minkum ahadin, siapa yang tidak melihat hadiyu maka kalau jadikanlah hajinya umroh, dirubah. Siapa yang bawa hadiyu enggak usah. Jadi ketika saya dengar itu, waduh, saya ini kan enggak bawa hadiyu. Akhirnya famut itu maka dicegah siapa sa'al umroh pada umroh. Terus saya dilarang umroh. Allah berkata siapa rawi? Allah berkata siapa rawi? Allah berkata siapa Nabi? Wama dan itu apa? Saknuti bermula perkaramu. Kenapa sampean kok gak boleh umroh? Kok dilarang umroh? Qultu la usolli. Ya Rasulullah, saya ini kan gak sholat. Ini kinayah dari ya Rasulullah, sampean tadi kan mengatakan para sahabat yang bawa ndak bawa hadiyu
hajinya difasak menjadi umroh. Nah, terus saya ini nggak bawa baju, berarti saya ini kan mestinya kan harus umroh, tapi saya nggak boleh umroh. Lu kenapa? Karena saya nggak sholat, maknanya saya men. Nah ini maaf kalau ada seorang perempuan nggak sholat, itu bahasanya jangan khed, nggak sholat saya. Sama nggak masjid, aku nggak sholat. Itu itibak sunnah. Daripada kenapa nggak sholat men, atau khed itu kan jauh. Nah, jadi bahasa diperhalus dan niat ikuti sunnah. Bisa dipaham maksudnya? Sama-sama bahasanya kan. Kenapa nggak kamu sholat ke masjid? Jawabnya, aku nggak sholat. Kan enak kan? Itu diniati mengikuti sunnah dan itu lebih halus. Allah berkata siapa Nabi, fala yadiru maka tidak membayai apalah usuri atau khed, fala yadiru maka tidak membayai apa khed, maksudnya la usuri pada kamu. Enggak masalah, enggak masalah. Innama anti Nabi, innama anti sunya bermula kamu itu imro'atun, seorang perempuan min bani Adam. Kataba telah menetapkan Allah siapa Allah alaihi atas kamu ma pada barang. Kataba yang telah menetapkan siapa Allah alaihin atas banati Adam. Fakuni, nah ini fakuni, maka jadilah kamu tuh fi hajjah iki dalam hajimu. Fa'asa maka mudah-mudahan Allah siapa Allah ayyarzuqa, apa hendaknya memberi rezeki, memberi siapa Allah ki pada kamu pada umroh, pada umroh. Terus Nabi bilang, gak masalah kamu men, gak apa-apa, kamu bukan perempuan, dan itu merupakan suratan dari Allah, semua banati Adam mesti men. Fakuni fi hajat tidak, kamu tetap hajimu saja, maksudnya jangan kamu rubah. Maka hajinya istilahnya namanya haji kiron, sehingga Nabi doakan mudah-mudahan nanti kamu bisa umroh tersendiri. Jadi Nabi itu ngatakan mudah-mudahan setelah haji selesai nanti kamu bisa umroh tersendiri, nggak usah nangis, nggak usah apa. Nah, ini maknanya kalau istri itu ada sesuatu hal yang mungkin kurang enak di hatinya sebagainya, kita lagi harus bisa menghibur, bisa menghibur. Misalkan wah nangis karena nggak bisa beli gelang, ya bilang saja, wong kamu nggak pakai gelang aja cantik. Nah itu saya lah. Yang pakai gelang itu yang perempuan yang nggak cantik, hibur kan? Itu alasannya laki-laki nggak bisa belikan perhiasannya harus jawab. Pokoknya harus pandai menghibur, ini harus pandai menghibur. Mudah-mudahan Allah memberikan kamu rezeki umroh, karena haji kiron kan sekali jalan. Allah berkata siapa? Aisyah, kan jadi berkah ya. Fakhrajna maka keluar siapa kita di dalam hajinya Nabi, serta hajinya Nabi. Kata qadimna sehingga datang siapa kita minan pada Mina. Ketika di Mina, waktu saya suci. Nah, suci. Suma kharajtu keluar siapa Minan. Terus saya keluar dari Mina, fa'afatu maka tawaf ifadah siapa saya berbaiti karena sudah suci. Nah ini menandakan orang khed itu rangkaian ibadah haji bisa dilakukan semua kecuali tawaf. Nah ketika Siti Aisyah sudah suci, nah, waktu di Mina, maka beliau setelah jumroh dan seterusnya maka beliau tawaf ifadah. Nah inilah memang kalau bisa memungkinkan itu setelah Jumratul Aqabah itu langsung tawaf ibadah kalau memungkinkan. Cuman sekarang ini kan ya karena situasi kondisi ya kan bisa diatur maktab harus siap mobilnya itu. Maka otomatis rata-rata orang ibadah setelah di Mina selesai ya. Kalau saya haji yang pertama dulu pada saat itu sudah Jumratul Aqabah bersyukuran langsung ke Mekah atau ibadah. Nah, terus sa'i, udah selesai pulang ke Mina udah aman, udah selesai rangkaiannya. Dan orang-orang Nabi yang kebelet itu langsung ke ibadah, ke hotel, kan sepi, bukan suami istri. Nah, itu karena sudah takhalul yang kedua. Karena ketika Jumratul Aqabah itu namanya takhalul awal, semua yang dilarang ihram itu kan halal kecuali kumpul suami istri dan mukadimahnya. Nah, ketika sudah beribadah kan halal semua Pak Ujab. Nah itu, maka orang yang sudah nggak tahan, terus dia tahu situasi kondisi itu langsung ibadah, kan selesai semua. Dokter kan sepi, orang di Mina semua banyak di Mina. Oh aman kalau jawab, mandi-mandi seterusnya. Allah berkata siapa Isa summa kharastu, kemudian keluar siapa saya bersama Nabi di nafar akhir, dalam nafar terakhir. Nah ini
Siti Aisyah dan Rasulullah itu hajinya nafar akhir, nafar sani. Memang nafar sani ini berat karena rata-rata orang ini senang nafar awal, kayak rombongan kita jamaah sholat kan ya nafar awal. Dan itu memang ya senang lah, ngapain kok kayak nafar sani. Kalau saya jadi pembimbing nafar awal aja, orang repot aja nafar sani berat. Kata nazala sehingga berhenti siapa Nabi ketika nafar sani berhenti. Al-Mukhassob, ada Mukhassob itu nama tempat, dikatakan Mukhassob karena ini jurang yang banyak kerikilnya. Mukhassob wa nazalna, dan berhenti siapa kita mau bersama Nabi, kata Siti Aisyah. Terus fada'a, maka memanggil siapa Rasul Abdurrahman ibn Abi Bakar. Faqala Rasulullah ukhruj, keluarlah kamu biukhtika minal haram. Ya Abdurrahman, ini Aisyah ini saudara ajak keluar dari tanah haram. Fatuhillah, nah ini maka hendaknya ikhram siapa Aisyah bi umrotin, dengan umroh. Berarti umrohnya Siti Aisyah umroh sunat, sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Nah ini akan jadi syariat sekarang. Itu ada masalah Aisyah. Jadi semua itu barokah. Terus waktu itu kan perasaan Siti Aisyah itu orang bisa tolak, bisa saya nggak bisa karena men. Ya kan sehingga dia nangis. Ternyata ada hikmah tersendiri. Misalkan Tan'im itu kan Mas Aisyah itu Tan'im selesai Suma Brugo, kemudian selesai Suma Brugo, kemudian selesai siapa? Berdua ini. Di Suma Brugo kemudian menyelesaikanlah kamu berdua wahai Abdurrahman Aisyah. Sumatia, kemudian datanglah kamu dua hauna di sini. Ini penting, hadis ini penting. Jadi Nabi pesan, nanti kalau kamu semua sudah selesai umroh kamu datang ke sini. Artinya saya tunggu di sini. Ini penting. Sebab orang ini kadang-kadang ya jamaah atau katakan suami istri itu ribut di sana ini gara-gara tunggu-tungguan. Nah, terus ya namanya orang banyak yang kalau nggak ada tempat yang ditunjukkan pasti, pokoknya saya tunggu di sini. Ingat nomornya sekian, misalkan kalau WC, kalau di Madinah kalau di Mekah misalkan lurus pintu mana atau di mana, saya tunggu sini. Kalau nggak ada gitu, waduh susah. Karena orang kan tidur, kadang kita nengok sini, ya lewat sini. Dan itu pernah kami dulu dengan mertua itu, waduh sampai ribut semalaman gara-gara ini. Mertua itu kan belah kanan, banyak di Madinah. Nah kita nyari-nyari, ternyata kita menengok sini, dia lewat sini. Orang tua awal. Ini pentingnya hadis ya, zaman Nabi itu sudah ada pesan Sumatia haula. Ini kalau kita tunggu-tungguan harus dijelaskan tempatnya di mana. Ya lah kan? Mendingan kalau begini jalan yang duluan pulang duluan, nanti saya mau nyusul. Enggak, nanti pulang masing-masing. Yang enggak itu misalkan Pak Rojab, istrinya aku udah mau mas kalau enggak berdua. Nah, Pak Rojab mau berak dulu, istrinya nunggu lamanya. Karena kesal Pak Rojab. Terus istrinya ingin berak, perlu meninggalkan tempat ini. Pak Rojab datang, nyok berak. Hilang kafe. Salah ini. Nah ini sebetulnya ini yang kayak spirit tapi polo. Jadi ginjal. Ya nih yang nah, saya ini maaf ya, ketika mau tawaf, tawaf ada Pak, terakhir kan dia mau pulang ke Madinah. Itu orang rumah saya itu kan tidak mau kalau datang ke saya. Orang perempuan waktu itu boleh masuk ke jalan karena Ka'bah kan bisa diganti waktu itu. Saya masuk di atas. Yang orang Pak Zul ini kan tuak di atas. Nah istri saya nggak mau kalau nggak tuak di depan Ka'bah. Sebenarnya saya nggak boleh masuk. Mending saya Pak sampai sholawat saya batas semua ucap. Pertama boleh masuk, lolos di atas. Mau masuk kedua lolos. Nah mau ke belakangnya ini, nggak bisa. Serombongan saya itu ada orang Surabaya, sedang tangan. Wah Pak Ustaz nggak bisa, kami balik lah. Saya itulah mutung, setelah lapor pikiran saya itulah sudah bantu tolong sholawat dua aja udah. Terakhir bisa masuk karena serempak orang situ yang ikram, yang orang Bekasi itu dibukakan pintu, saya dulu sebenarnya orang kecil itu tutup. Kalau enggak itu enggak bisa masuk. Sedangkan Ibu Alami enggak mau tuap tunggu saya, maka repot. Mendingan kalau masing-masing. Nah itu kan kendalanya itu perempuan itu ada yang begitu. Mendingan kalau pulang masing udah yang penting tahu tempatnya. Kalau enggak tunggu-tungguan itu. Maka Nabi itu kan semua berdoa. Ini insya Allah. Iya kan?
sahur Nabi. Ini yang bikin seorang ribut suami istri jamaah itu gara-gara ini. Semua gitu. Ya seumur hidup baru sekali ke sini Pak, kayak gitu itu kan pening. Nanya bahasa Arab nggak bisa. Coba mana bahasa Jawa? Itu kan repot Pak. Wah, ini orang ini. Pak ini makasihnya saya kata Rasul Aan guru itu menunggu siapa saya kumaha. Aku nunggu kamu Pak, kata tianiha sehingga kamu datang. Saya tunggu terus. Ini harus komitmen ini Pak Rojab. Nah cuman tadi masalahnya Pak Rojab nunggu, terus Pak Rojab selesai, istrinya ingin bela pulau. Ini Pak Rojab yang mana? Itu yang panjang. Qolat Aisyah, fakorosna maka keluar siapa kita? Kata idza qarabtu sehingga apabila selesai siapa saya, ketika saya selesai dari umroh, wa faraqtu dan selesai siapa saya minat tawafi dari tawaf wada, selesai saya umroh, selesai tawaf wada, sumaji itu datang siapa Nabi bisa karo di waktu sahur. Faqala Nabi hal faraqtum? Sudah selesai kamu semua? Waktu na'am ya selesai ya Allah. Adana maka ngasih tahu Nabi ini dengan berangkat biasa. Nah ini anak itu kesabarannya. Sudah selesai urusan kamu sudah mau berangkat. Ini laki segitu, sudah selesai Pak belajarnya. Kalau belum selesai lanjutkan. Itu dunia panjang Pak. Sudah selesai belajarnya, belum mau belajar lagi. Fartakala maka berangkat anasu siapa? Sahabat berangkat ke Madinah. Famarro maka lewat siapa Nabi mutawajian kali menghadap ilal Madinah. Doiru bermelafat doiru itu mindoro, telafat doro ya duru doiron. Itulah ya dinta dinta. Wayukol sudah dikatakan apa doro ya duru doron, wadoro ya duru doron. Itu berarti kan adalah ya diruka itu. Itu maksudnya kalimatnya itu doro ya diru. Bisa doro ya dulu, bisa doro ya dulu maknanya sama. Bab tamattu'i, bab menerangkan haji tamattu wal ikron dan haji iron, wal ifrodi dan ifrod bil haji dengan haji, wa fasil haji dan mengganti haji, maksudnya merusak haji mengganti haji dengan umroh liman bagi orang lam yakun yang tidak ada itu mau bersama man hadiyun apa hadiyun. Nah ini jadi menurut Madzhabul Arba'ah yang 3 ini hanya khusus zaman Nabi, faskul haji ilal umroh. Kalau Imam Ahmad masih berlanjut. Ini haji tamattu, haji qiron, haji ifrad. Ini haji nanti 3. Nah sekarang tanya sahabat kemarin kan, mama ada orang ini haji saja. Kalau haji qiron, ifrad, tamattu kan karena kaitannya dengan umroh. Kalau bersamaan namanya qiron. Kalau umroh dulu baru haji namanya tamattu. Kalau haji dulu baru umroh namanya ifrad. Nah sekarang kalau haji saja tidak pakai umroh-umrohan, baik sebelum sebelumnya ini masuk ifrad. Ini masuk ifrad. Masuk ifrad. Makanya ini maaf ya, ini rahasianya sirinya begini Pak. Ya sini. Mungkin badal haji yang kita badalkan itu saya rasa dia hanya haji saja. Kalau nanti gandengan yang lain dia tempatkan nanti bolak-balik kan bisa gitu kan, misalkan milih ifrad haji dulu baru umroh, atau milih tamattu umroh dulu baru haji, pilih qiron serempak, mungkin saja di haji saja sehingga tidak ada. Kok sama pikir kalau bayarnya sampai 1,5 terus hajinya bayar jangan ya, maka haji yang namanya ifrad. Jadi paham saya? Masuk ifrad. Ya pakai jam. Ya, aja. Jadi mungkin yang dilakukan badal-badal itu. Sekali saja. Kalau pun ditambah. Iya. Terkait Siti Aisyah tadi. Sendiri Pak. Jadi kenapa? Yang ada dia nangis karena Rasulullah-nya tadi. Jadi kan gini, ya. Nabi kan mengumumkan ya, siapa yang tidak membawa hadiyu maka faskul haji ilal umroh. Ya, nah, Siti Aisyah kan bawa hadiyu, berarti faskul haji ilal umroh. Tapi beliau nggak bisa umroh karena alasannya men. Jadi paham maksudnya? Maka dia nangis.
unit itu al-umroh. Ya Rasulullah, saya bisa nggak bisa umroh. Kenapa nggak bisa umroh? Saya sedang nggak sholat, jadi saya men. Yang saya tanyakan Yo. haji sedang men ini, Maksudnya? dia men ini. Iya men. Jadi tawafnya Nah gini, perhatikan ya. Semua amalan haji itu bisa dilakukan kecuali tawaf bagi orang men. ya. Nah Siti Aisyah itu tadi sucinya itu kan di Mina, sehingga ketika Rasulullah ngikuti. Nah pas di Mina beliau jumroh, ya kan? Waktu jumroh, kemudian waktu misalkan motong kan kan nanti motong. Nah terus tawaf ibadah, berarti kan sudah suci. Ketika tawaf itu sudah suci, karena sucinya di Mina. Paham maksudnya? Sucinya di Mina. Qala Imam Bukhari hadatsana Utsman hadatsana Jarir al-Mansur an Ibrahim anil Aswad an Syaradu anha. Kharajna keluar siapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nuro, kata Siti Aisyah, wala nuro, dan tidak menyangka siapa saya tidak punya yang ilah sesungguhnya kharajna itu al-haji. Jadi Siti Aisyah begini, kami keluar bersama Nabi dan sahabat dan kami tidak menduga kecuali keluarga itu haji. Nah, waktu itu belum ada pembagian tamatu, kiron, itu belum ada, semuanya haji itu saja. Nah, berubahnya ketika tadi di sana tadi. Siapa maksudnya? Jadi awal berangkat dari Madinah itu semuanya niat haji. Nah itulah yang dibuat dalil bahwa ifrad itu lebih utama karena haji Nabi itu asalnya ifrad. Adapun Nabi kok berubah jadi kiron itu alasannya karena menunjukkan bahwa haji kiron itu boleh. Nah, sehingga ulama ini mayoritas mengatakan ifrad itu lebih utama karena awalnya ifrad semua. Setelah kan diumumkan kan siapa yang bawa hadiu, yang nggak bawa hadiu berubah, yang wajib lanjutlah baik ifrad atau kiron. Nah Nabi itu kiron plus tapi awal-awal sama-sama apa? Ifrad. Jadi paham maksudnya kan? Maka Siti Aisyah lalu kami tidak menduga illa ana al-haji bahwa kami keluar ini hanya haji. Ini belum ada bahasa kiron, belum ada banyak haji itu aja. Nawaitul haji. Jadi paham kan? Falamma qadimna, ketika sampai siapa kita? Ketika sampai di Mekah kan? Maksudnya falamma qadimna, ketika sampai siapa kita sampai di Mekah, Baitul Haram, tatawafna, maka tawaf siapa kita bil baiti di Baitullah. Fa amara, maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah man pada orang lam yakun yang tidak ada, siapa man sako itu menggiring siapa man al hadiyah pada hadiu, perintah ayakhilla pada hendaknya takhalul siapa man, fakhala maka takhalul man siapa orang lam yakun yang tidak ada siapa man sako itu menggiring siapa man hadiah. Setelah tawaf Nabi bilang, halo yang enggak bawa hadiu. Nah habis tawaf sa'i terus takhalul. Nah, takhalul berarti haji tamatu. Wanisa'uhu bermula bahwa istrinya Nabi itu lam yasukna, tidak menggiring siapa nisa'u, akhirnya yang hadiu fa'akrana maka takhalul siapa nisa'uhu. Kalau Aisyah, jadi orang ini sudah tawaf, sudah sa'i, ada yang takhalul, fakhidtu. Nah, maka head siapa? Saya falam atu bil baiti. Karena saya maka saya nggak tawaf. Jadi Siti Aisyah masih di camp kalau bahasanya, cuma makta kalau sekarang belum tahu karena beliau apa? Men. Kalau beliau men. Falam maka ketika ditemui Lailatul Khasba'i, apa malam Khasbah? Falam maka ketika ditemui Lailatul Khasbah, apa malam Khasbah? Malam Khasbah itu malam setelah hari Tasyrik. Qalat berkata, Aisyah ya Rasulullah, yarji'u kembali anasu siapa manusia umrote dengan umrah dan haji, wa arji'u dan kembali siapa saya, anaknya saya bihajjatin dengan haji. Qala berkata siapa Nabi, wa ma tufti, dan belum tawaf siapa kamu, layalia di dalam layali yang qadimna, di dalam beberapa malam datang siapa kita, maka kultulah. Qala Nabi fadhabi, maka pergilah kamu ma'akhika bersama saudaramu ya Abdurrahman
ila tan'im kepada tan'im. Fa'ahili maka ikhramlah kamu bi umrotin dengan umroh. Summa mau'iduki, kemudian berulah janjimu itu kada di tempat ini, nah wakada di tempat ini. Nah, ini singkat. Ketika Lailatul Hasbah ini maksudnya ketika sudah selesai haji. Maka Lailatul Hasbah itu artinya malam setelah Ayyamut Tasyrik. Berarti sudah nafar sani kan beliau pergi meninggalkan Mina, terus singgah di Hasbatul Mukhasab tadi. Ketika singgah di Mukhasab ini sudah haji. Setelah usul ya Rasulullah, tunggu sahabat-sahabat orang tua enak lah, dia sudah haji umroh, sudah haji umroh. Mana gini, kalau yang haji ifrad haji dulu terus umroh, yang haji tamattu umroh dulu terus haji. Kalau saya haji kiron, berarti nggak ada ngalami umroh tersendiri, nggak ada. Siapa maksudnya kan? Itu maknanya gitu. Wa arji wa ana bi hajati, kalau saya mau balik ke Madinah, itu haji saja, aku nggak pernah umroh tersendiri. Kalau orang yang haji ifrad, umroh tersendiri. Haji tamattu juga umroh tersendiri. Nah, saya itu belum. Wa ana bi hajatin, saya hanya haji saja, maksudnya haji kiron, sekali jalan. Nah, Nabi, iya wa ma tufti, waktu datang di Mekah. Itu kan kamu kan belum kok. Iya ya Rasulullah, gini aja ada. Sekarang pergilah dengan saudara Abdurrahman di Tan'im. Fa'ahilli bi umrotin. Nah, ikhramlah dengan umroh sunnah. Dari yang jadi separuh dari syariat. Ini barokah. Terus Nabi pesen summa mau'iduki kada wa kada. Janji kita yo kalau selesai kada wa kada. Di sini loh kita ketemu, di sini kita ketemu. Nah, ini kayak tadi. Ini pentingnya kalau Pak Rujab umroh atau haji Pak Rujab, nah kan saling menunggu itu harus tempatnya jelas. Kalau di Madinah enak, WC nomor sekian, ya kan enak kan ada WC nomornya benar. Kalau di Mekah itu orang kayak gitu. Ini kalau di Madinah kan rata-rata kan makanya dekat ya kan, enak. Tinggal pintu berapa? Kalau di Mekah Pak Rujab, wah, jelas ujian yang haji. Jadi nahan nafsu itu, amarah itu lebih sulit daripada sekedar pelaksanaan umroh. Pelaksanaan tawaf sa'i itu biasa-biasa. Menahan emosional itu yang ada. Qalat berkata Sufya itu siapa? Sufya itu Nabi. Ma'uro tidak menyangka siapa saya ni pada diri saya illa habisatahum, kecuali perempuan yang menghalangi, kecuali perempuan yang menahan atau menghalangi nas. Qala Nabi akro khalqo, akro semoga melukai siapa Allah, khalqo semoga membuat sakit tenggorokan siapa Allah. Awamatufti, adakah belum tawaf siapa kamu yauman nakhri, dalam hari nakhir? Qalat Sofia qultu bala ya Rasulullah sudah tawaf. Kalau Nabi la baksa, tidak ada bahaya itu, nggak ada masalah wujud. Infiri, berangkatlah kamu. Ini maknanya begini, dari syariat juga. Jadi ketika sudah selesai, si Aisyah itu bilang, duh ya Rasulullah, ini orang-orang ini nggak jadi ke Madinah ini, tertahan gara-gara saya. Loh kenapa gitu? Saya ini khed. Saya ini khed. Maknanya saya ini khed belum wajah. Belum wajah. Wah ini gara-gara saya ini bisa orang tertahan, karena saya belum tobat baca. Akhirnya Nabi bilang akro khalqo. Ini kalau makna umumnya. Nah, ini Nabi itu kalimatnya itu kalimat apa ya, bahasanya kalimat-kalimat yang maknanya itu kayak nggak enak. Cuma tidak dimasukkan untuk maknanya. Tidak dimasukkan untuk maknanya. Ini kalimat-kalimat yang biasa-biasa, nggak dimasukkan maknanya. Dia untuk mendoakan semoga kamu luka, semoga kamu sakit tenggorokan, enggak lah. Kamu gimana kamu itu? Kamu ketika kata Nabi, ketika yaumun nakhir sudah tawaf ifadah, sudah ya Rasulullah. Saya sudah tawaf ifadah. Cuman saya ini belum tawaf apa? Wajah. Cuman saya khed. La baksa infiri. Dan nggak masalah berangkat. Ini maknanya orang perempuan ketika mau tawaf wajah terus itu tidak masalah. Maksudnya nggak usah tawaf wajah gugur. Ini akan jadi fikih kan? Ketika tawaf wajah perempuan sedang beralangan itu nggak usah tawaf wajah. Langsung balik aja. Langsung balik.
Nah ini jadi syariat akhirnya kan jadi syariat. Cuma kalau nggak ada ini kan repot. Ya enggak kan? Mana gitu? Di semua itu ada selusuh. Ini yang jadi sasaran Siti Sofyan, Nabi marah-marah. Wah, kamu nih kan, kamu bisa tawaf. Yang menakar itu maksudnya tawaf ifadah. Yang menunjukkan bahwa Nabi itu waktu ifadah yang menakar. Sudah ya Rasulullah. Nah, nggak masalah kalau belum tahu ada labak sah, infil dia berangkat aja. Jadi orang men perempuan tidak wajib tawaf wajah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, falaqiya maka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngajak istrinya ini, maka kalau orang kaji banyak istri, kok enak dibaca. Bangga banget ini kan. Bahwa kali Nabi itu muskidun, itu orang yang berangkat, mus itu berangkat dari tanah atas. Jadi bahwa Nabi itu muskidun, itu orang yang berangkat dari tanah yang bagian atas di Makkah. Wa ana bunga saya itu munhabitun, orang yang berangkat dari tanah yang rendah alih atas Mekah. Au ana atau berpelas saya itu mus'idatun, perempuan yang berangkat dari tanah atas. Bahwa kalian Nabi itu habitun minha dari ini Siti Aisyah itu kami berangkat dari Mekah menuju ke Madinah. Entah Nabi itu dari lewat atas, saya lewat bawah, atau saya lewat bawah, Nabi lewat atas. Mus'id di mana berangkat? Hawaya ma'arubbanil mus'adun. Hawaya ma'arubbanil yamani mus'adun. Mus'adun maknanya berangkat lewat tanah yang bagian atas. Qala Imam Bukhari kata sana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Abi Aswad Muhammad ibn Abdurrahman bin Naufal an Urwah bin Zubair an Urwah Anasnya Aisyah dikolat kharajna keluar siapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama hajatul wada dalam tahun haji wada faminna maka itu sebagian daripada kita man ahala umrotin ada orang yang ihram dengan umroh wa minna man ahala bi hajatin wa umrotin jadi ada yang haji tamatu ada yang hajatin wa umroh haji apa kiron wa minna man ahala bil haji jadi ada yang haji ifrah macam-macam wa ahala dan ikhram siapa Rasulullah SAW bil haji. Nah ini Pak, ini dalilnya orang katakan Nabi itu haji ifrad. Fa amma man ala bil haji, adapun orang yang ikhram dengan haji au jamaah atau mengumpulkan haji dan umrah berarti haji kiron falam yakhilu mereka enggak takalul kata karena sehingga ditemui yaumul akhir apa yaumul akhir. Akalnya yaumul akhir sudah jumratul aqabah kan terus motong terus syukuran. Hadatsana Muhammad ibnu Basar hadatsana Gundar hadatsana Subhan al-Hakam an Ali bin Husain an Marwan ibnu Hakam qala Marwan saitu menyaksikan siapa saya Utsman wa Ali radhiyallahu anhu wa Utsman bermula Utsman itu yanha melarang siapa Utsman anil mut'ati dari mut'ah artinya dari haji tamatu wa ayyusma'a dan hendaknya dikumpulkan apa bainauma antara haji dan umroh. Falamma ra'a ketika melihat maksudnya falamma ra'a ketika melihat siapa Ali falamma ra'a ketika melihat Ali yang siapa Ali pada larangannya Utsman supaya jelas. Ketika Sayyidina Ali melihat bahwa Sayyidina Utsman melarang haji tamattu ahalla maka ikhram siapa Ali bima dengan haji dan umroh terus bilang labbaika bi umrotin wa hajatin qala Ali makuntu tidak ada siapa saya li ada itu kok meninggalkan siapa saya sunatan Nabi pada sunahnya Nabi Muhammad SAW liqauli akadin karena ucapan seseorang. Jadi sejak dulu ada perdebatan seperti ini. Jadi kata Marwan Hakam saya menyaksikan sendiri Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali dua-duanya kan orang-orang yang luar biasa ini kan. Sayyidina Utsman itu melarang, cuma melarang yang haram, hanya makruh biasa. Sayyidina Utsman itu melarang mut'ah. Artinya kasih tamatu. Cuma kasih tamatu yang sekiron. Kiron itu juga tamatu kan. Makanya wajib bayar dia. Jadi nggak usah lah kasih tamatu atau haji kiron, sudah haji ifrad saja itu lebih utama, itu maksudnya kayak gitu. Nggak usah
Nah, Sayyidina Ali ketika tahu Sayyidina Utsman seperti itu, justru malah beliau haji qiron. Labbaika bi hajjin wa umratin. Kan? Berkata Sayyidina Ali, saya tidak akan meninggalkan sunnah Nabi karena ucapan seseorang. Karena Nabi itu hajinya haji qiron. Jadi khilaf itu zaman dulu. Jadi cuma kalau zaman kayak ini mah masuk kan orang yang asal adalenya pakai bersama-sama sahabat ya. Bisa dilihat, oh saya nggak akan mau meninggalkan sunnah Nabi karena ucapan seseorang. Sayyidina Utsman juga nggak tersinggung. Sama-sama istiadat nggak tersinggung. Apalagi banyak beda pilihan. Wah, ya kayak gini aja biasa-biasa sahabat itu kan nggak ada bahasanya apa ya, nggak ada rasa singgung, nggak ada sahabat itu. Jadi saja. Beliau dua saja. Apa? Beliau dua. Dua. Apa? Insyaallah masuk. Qala Imam Bukhari hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Wahib bin hadatsana Ibnu Tawus an Abihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Ibnu Abbas kanu ada siapa ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Kanu ada siapa ahli jahiliyah, yarona itu meyakini siapa ahli jahiliyah, meyakini anak umroh harus yang umroh fi asrul haji, di dalam beberapa bulan haji itu min abjaril fujuri, sebagian daripada lebih agung-agungnya beberapa dosa fil ardi, di permukaan bumi, sehingga wayat aluna, dan menjadikan siapa ahlul jahiliyah al mukharrama, pada mukarram sofaron sofar, dimaksud dibalik ini, sehingga bulan sofar dimasukkan mukarram. Wayakuluna, dan berkata sang jahiliyah, jadi gini, ini asal usulnya kata Ibnu Abbas, orang jahiliyah itu punya keyakinan umroh di bulan haji itu dosa gede. Orang jahiliyah dulu itu punya keyakinan uang bulan haji kalau digunakan umroh itu dosa besar. Nah, Rasulullah itu ingin menghilangkan keyakinan seperti itu. Makanya ketika di awal-awal itu kan sudah niat haji sama-sama, terus ketika pelaksanaan dirubah, ada yang disuruh umroh haji apa tamattu, ada yang haji qiron, ada yang haji apa ifrad. Ini untuk apa? Menghilangkan keyakinan mereka bahwa umroh di asrul haji itu nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Jadi Nabi itu merubah kayak tadi, itu ada misi untuk menghilangkan keyakinan orang jahiliyah bahwa umroh di haji itu termasuk apa? Dosa yang besar, itu dihilangkan. Nah, sehingga rekayasanya orang jahiliyah itu bulan Safar dimasukkan Muharram supaya tambah panjang. Dan wayakuluna jahiliyah idza bara'a adaban, idza bara'a apabila sembuh, idza bara'a apabila sembuh adabaru, apa luka yang ada di punggung unta, idza bara'a apabila sembuh adabaru, apa luka yang ada di punggung unta, wa'afa, dan hilang al-atharu, apa bekas luka yang dikubur, wa'afa, dan hilang al-asaru, apa bekas luka yang ada di tubuh hewan, wang salako, dan sudah habis as-sofaru, apa bulan sofar, halat, maka halal al umrotu, apa umroh, liman, bagi orang iktama, orang yang umroh siapa mah. Saking bencinya orang jahiliyah itu umroh di bulan haji. Sampai gini, kalau hewan-hewan ya yang dinaiki orang-orang yang haji sekian bulan, sekian hari, itu luka yang di punggung itu sudah sembuh karena dinaiki muatan macam-macam kan, sehingga di punggungnya ini lukanya sudah sembuh. Terus duburnya ini yang sakit mungkin bekasnya sudah hilang, terus sofar sudah selesai, barulah beli umroh. Baru beli umroh sama umroh ya. Kalau itu tidak beli umroh. Jadi hewan-hewan yang digunakan bepergian haji itu kalau lukanya sembuh, terus sofar sudah selesai, baru beli umroh. Itu orang sendiri.
Maya qadimah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabiqata rabiatin di dalam subuhnya tanggal 4. Nah, tanggal 4 Dzul Hijjah muhallilina khali ikhram semua bil haji dengan haji. Masa ikhram haji semua. Fa'amaro maka perintah siapa Nabi pada ashab ayyaj alu pada hendaknya menjadikan siapa ashab pada hajjah umrotan pada umroh. Nah ini fasul haji ilal umroh. Ada misi menghilangkan apa? Keyakinan orang jahiliyah kalau bulan Asyurul Haji gak boleh umroh. Fata'al doma ini, fata'al doma maka merasa agung, fata'al doma maka agung. Dari apa itu umroh fi Asyurul Haji? Fata'al doma maka agung. Dari apa itu umroh fi Asyurul Haji? Indaum di sisi menurut al-jahiliyah. Sudah mangkal dia. Faqalu maka berkata Fata'al doma maka agung, fata'al doma keliru, fata'al doma maka agung. Dari apa itu umroh kasih indahum di sisi ashab. Ini ashab dulu. Ya Rasulullah gimana kami itu umroh ini padahal kan nggak boleh ini berhaji umroh. Mereka masih terpengaruh dengan keyakinan jahiliyah. Ini apa qalu ya Rasulullah ayul khili bermula mana sesuatu itu yang halal. Ayul khili bermula mana sesuatu itu yang halal. Qala Nabi khilun halal kullu semuanya. Khilun halal kullu semuanya. Semuanya barang yang diharamkan waktu ikhram. Kullu semuanya ma yahrumu alal muhrim. Khilun halal kullu semuanya ma yahrumu alal muhrim. Ya Rasulullah kalau kami umroh terus tak halal sudah. Terus apa yang halal? Tapi halal semuanya. Semuanya yang dulu yang asalnya halal yang haram sebab ikhram kalau kamu sudah halal semuanya termasuk urusan halal semuanya. Halal semuanya. Termasuknya kan halal semuanya. Jadi orang umroh itu kan tawaf, sa'i, juga sa'i. Halal semuanya, halal semuanya. Qala Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibnu Musa, hadatsana Bundar, hadatsana Subah, an Qais ibnu Muslim, an Tariq ibnu Syihab, an Abi Musa radhiyallahu anhu. Qala Abi Musa, qadimtu datang siapa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara maka perintah siapa Nabi pada Abi Musa bil khili dengan takhalul. Kamu takhalul juga sudah tawaf, sa'i, enggak takhalul. Nabi Musa ini kemarin kan terangkan tidak babahat hadiyu. Qala Imam Bukhari hadatsana Ismail qala hadatsani Malikun wa hadatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malikun an Nafi' an Ibnu Umar an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anasnya Hafsah itu qalat ya Rasulullah ma itu apa sya'nun nasi bermula perkaranya manusia itu kok khalu takhalul siapa nas bi murad Rasulullah. Apa ini orang itu kok takhal dengan umrah begitu tawaf sa'i syukuran kok enak ini yang takhal walam takhil dan tidak takhalul siapa engkau anta yang komit umroh tika. Nah sampean kok enggak tahu umroh sampean. Sampean tawaf terus sa'i kok enggak takhalul, yang lain kok takhalul. Kata Hafsah, oh Nabi ini sunya saya labatu itu mengikat siapa saya roksi pada kepala saya, pada rambut kepala saya. Jadi Nabi itu rambutnya panjang diikat supaya tidak nampak kusut karena Nabi ini hajinya kiron dan masih nanti takhalulnya sampai tanggal 10. Nah, menjaga rambutnya jangan sampai nanti buak-buak nakar karuan. Waqolatu dari dan mengalungi siapa sehadi pada hadiyu saya falakhilu maka tidak takhalul siapa saya kataan aro sehingga memotong siapa saya pada hadiyu. Itu alasannya Nabi tidak takhalul walau beliau sudah habis sholat dan sa'i. Qala Imam Bukhari hadatsana Adam, hadatsana Subah. Akhbarana Abu Hamzah bin Imran al-Dubai. Qala tamataktu kata Imran, kata Abu Hamzah. Tamatuk siapa saya? Saya ini kasih tamatuk. Fanaha maka melarang nih pada saya unasuh. Kamu ngapain kalau tamatuk? Yang melarang ini. Fasaltu maka tanya siapa saya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah ini kasih tamatuk. Terus banyak orang yang melarang ini. Gimana ini? Pak Amaro maka perintah siapa Ibnu Abbas ini pada saya. Gak apa-apa, tamatullah kamu. Gak apa-apa Ibnu Abbas. Terus baru itu maka bermimpi siapa saya fil manami dalam tidur.
Ka'anna rajulan, seakan-akan orang laki-laki yaqulu itu berkata siapa rajuli pada saya, hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbalatun. Di hajjun bermula, hajimu itu haji, mabrurun yang mabrur, wa umratun bermula umrohmu itu umratun umroh, mutaqabbalatun yang diterima. Fa akhbartu maka kabar siapa saya Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas, wah, alhamdulillah sunnatan Nabi ai wafaqtu, mencocoki siapa saya, mencocoki siapa saya pada sunnahnya Nabi. Faqala maka berkata Ibnu Abbas kepada saya, Akim mukimlah kamu di sini, kamu mukim sini dulu ya, jangan pulang dulu. Fa'as'alu maka menjadikan siapa saya laka dalam sahman pada bagian min mali dari harta saya. Qala subah. Fakultu maka berkata siapa saya, 5, karena apa sama kok dia-dia? Qala berkata siapa Abu Jamroh tadi, Abu Jamroh Nasron itu, liru'ya karena mimpi, alati ru'ya ro'aitu yang bermimpi siapa? Saya, subhanallah. Nah ini kata Abu Jamroh, saya ini mau kasih tamat. Orang-orang mau ngarang saya, nggak usah tamat. Terus saya tanya Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ya Ibnu Abbas, saya mau kasih tamat, cuman banyak orang melarang. Lanjut, tak apa-apa. Nah ketika saya kasih tamat telah selesai, itu saya dalam tidur mimpi. Ada orang laki-laki itu ngomong dengan saya, ini yang sahabat di Sokai ini. Hajjun mabrur wa umratun mutaqabbal. Ini maknanya haji mabrur, umrohmu juga mutaqabbala. Maknanya bahwa haji tamat itu soheh. Sama itu kan umroh tersendiri, haji tersendiri soheh, maknanya itu benar. Nah dalam mimpi saya itu, terus saya ceritakan kepada Ibnu Abbas, no, saya semalam mimpi ada orang ngomong dengan saya, hajjun mabrur, haji mabrur, umrohmu juga mutaqabbala. Wah, berarti perintah saya dengan kamu untuk haji tamat itu sesuai dengan apa sunnah Nabi juga apa memperbolehkan. Terus saking semuanya Ibnu Abbas, akim indi, kamu sini saja tunggu. Akhirnya beliau ini diberi hadiah oleh Ibnu Abbas, kata Subah, Musaman kok diberi hadiah kenapa? Liru'ya alati ru'aitu, karena mimpi saya yang saya ceritakan beliau itulah beliau saking senang. Jadi saya memberikan hadiah, memberikan apa? Hasil mimpi saya sedang beliau senang. Ini terus dibajasa oleh para ulama. Oh berarti memberikan ilmu, nah mengajarkan ilmu itu boleh mengambil ujian. Ini dianggap Abu Jamroh ini memberikan ilmu kepada Ibnu Abbas bahwa apa yang dilakukan berupa haji tamat itu benar. Ibnu Abbas juga gembira, senang, akhirnya dikasih hadiah. Qala Imam Bukhari, kata sana Abu Nu'aim, kata sana Abu Syihab, qala Abu Syihab, qadimtu mutamati'an. Qadimtu datang siapa saya? Mutamati'an khali, orang yang haji tamat Makkah, di umrotin dengan umroh. Batakolna maka masuk siapa saya di Mekah qabla tarwiyah, sebelum yaumut tarwiyah bisa salah satu ayamin. Faqala maka berkata li unasun, siapa beberapa manusia min ahli Mekah, tasiru menjadi al-ana dalam sekarang, hajjatuka apa hajimu, makiyatan itu makiyah itu artinya sedikit pahalanya. Jadi gini, ini ceritanya Abu Syihab, saya ini haji tamattu. Nah tamattu terus kira-kira yaum qabla tarwiyah sebelum tanggal 8 kurang 3 hari itu orang-orang Mekah ngomong gini, loh kamu kan haji tamattu, sekarang kamu di Mekah mau melaksanakan haji, mau berangkat ke Arafah, itu pahala kamu sedikit. Kenapa? Karena berangkat kamu haji itu dari Mekah. Coba kalau kamu berangkat haji kamu dari negara kamu, maksudnya mana haji ifrad, nanti dari awal sudah niat haji, berarti haji kamu itu pahalanya banyak karena dari awal dari negara kamu. Kalau sekarang haji kamu itu pahalanya kecil karena kamu niatnya sekarang sudah di Mekah. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah,
Jadi haji kamu sekarang ini palanya dikit karena kamu sekarang sudah Madinah, karena ketika niat haji sudah di Mekah. Coba kalau kamu ifrad, berarti awal-awal kamu sebelum masuk Mekah sudah niat haji, palanya besar itu. Akhirnya fadakaltu, maka masuk siapa saya al-athnasato. Ini tabiin. Astafti, kali minta fatwa siapa saya pada aku. Faqala atau hadasani Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi Jabir ngasih cerita saya anau hajjah, anusnya Jabir itu haji siapa? Jabir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma saqo, di dalam harinya menggiring siapa? Jabir al-budna, pada unta hadiyu mau bersama Nabi. Waqat ahalu, dan benar-benar ikhram siapa sahabat bil haji mufradan, kali haji ifrad asal usulnya. Faqala, maka berkata siapa Nabi lahum kepada sahabat Nabi, akhilu takalulah kamu semua min ikhramikum, dari ikhram kamu semua bitawafil baiti, dengan tawaf di Ka'bah, wa baina sofa, dan saya antara sofa wal marwah maqassiru, dan memendekkan rambut siapa kamu semua, summa aqimuha, kemudian mukimlah kamu semua halalan halid akal Nabi aja kami, kata Jabir, atau berangkat dari Madinah rame-rame niat haji ifrad sampai di Mekah. Nah, Nabi pesen, ayo yang tidak bawa haji dulu sudahlah ikramlah tawaf, terus sa'i, terus cukur rambut kamu, sudah itu aqimu halalan. Berarti Nabi itu merestui haji tamatul, gak apa-apa itu. Walau orang bilang palanya kecil, itu sudahlah, biasa orang ngomong. Jadi paham ya? Hatta idakana, sehingga apabila ditemui yaumut tarwiyah, fa'ahillu, maka ikhram kamu bil haji. Ini dalilnya bahwa orang haji itu niat lagi ikhram itu yaumut tarwiyah, itu tanggal 8. Kan tanggal 8 kita rame-rame secara umum diarahkan untuk kemana? Ke Arafah. Mestinya ke Mina dulu. Waj'alu, dan menjadikanlah kamu semua, kan? Waj'alu, dan menjadikanlah kamu semua alati, waj'alu, dan menjadikanlah kamu semua alati pada hajjah qadimtum, yang telah melakukan siapa kamu semua, berarti mut'atan, pada haji mut'ah. Qalu, maka berkata siapa kaifa, kali bagaimana nas'alu, menjadikan siapa kita pada mut'ah, pada hajjah mut'atan, pada mut'ah. Maka samaina, kali benar-benar sudah menyebut siapa kita al-haji, kami kan sudah haji, bagaimana haji kami, kita hajikan mut'ah. Nah, ini bisa kiron ya, bisa kiron, bisa tamattu. Faqala Nabi, if'alu, dah melakukanlah kamu semua ma pada barang amarkum, apa yang saya perintah udah lakukan aja, enggak usah tanya-tanya. Falaula ani, maka andai kata tidak ada sungguhnya saya, subtu itu menggiring siapa saya al-hadiyah, la fa'altu, maka suruh melakukan siapa saya mithla ladzi amarkum. Umpama saya ini tidak bawa hadiyu kayak kamu, saya melakukan seperti kamu, yaitu haji tamattu. Walakin layakilu, tetapi tidak halal minni, dari saya haramun, apa perkara yang diharamkan sebab ikram. Walakin layakilu, tapi tidak halal minni, haram itu perkara yang diharamkan sebab ikram. Hatta ya buruh, sehingga sampai al hadiyu, apa hadiyu mahillahu, pada tempat halalnya hadiyu, makhluk tempat halalnya hadiyu, atau tempat apa waktu memotong hadiyu, itu di Mina, dan tanggal 10. Fa'alu, maka melakukan siapa sahabat. Qala Abu Abdillah Imam Bukhari, Abu Syihab bin Abu Syihab rohnya kata sini, itu laisa, tidak ada, itu lau bagi Abu Syihab musnadun, apa hadis yang disandarkan kepada Nabi ilahnya, kecuali ini hadis. Jadi Abu Syihab itu tidak punya hadis yang sanadnya bersambung sampai Nabi ilahnya, kecuali ini. Qala Imam Bukhari, hadatsana Qutaibah ibnu Sa'din, hadatsana Hajat ibnu Muhammad al-Aqwar, an Subah, an Amr ibnu Murrah, an Sa'id ibnu Musayyab, qala Sa'id ikhtalafa, kayak tadi kan, perselisihan Ali, siapa? Ali wa Utsman radhiyallahu anhuma, wa huma kali pemula keduanya itu di Usman fil mut'ah, dalam haji tamattu, termasuk haji kiron ya. Faqala Aliun,
Sayyidina Ali, ma turidu. Sayyidina Ali ngomong dengan Sayyidina Utsman. Utsman kan melarang, maunya ifrad. Kata Sayyidina Ali, ma turidu, tidak menghendaki siapa engkau, illa antanha, kecuali hendaknya melarang siapa engkau wahai Utsman, melarang an amrin dari perkara fa'ala yang melakukan kepada amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Utsman, sama ini tidak ada maksud kecuali melarang sesuatu yang telah dilakukan Nabi, yaitu haji apa? Tamattu, termasuk qiron. Nabi biasa kan haji qiron, kok sampai melarang gimana? Nabi aja mampu berhasil tamattu kok sampai melarang. Artinya falamma ra'a, maka ketika melihat atau meyakini dalika pada itu, maksudnya bolehnya mut'ah, dalika pada itu bolehnya mut'ah, Aliun siapa Ali? Ketika Ali yakin bahwa mut'ah itu boleh, ahalla maka ikram siapa Ali bihima dengan haji dan umroh jami'an kali semuanya. Terus beliau haji apa? Qiron. Maka bahasa mut'ah ini haji tamattu dan haji qiron termasuk apa? Tamattu. Jadi mut'ah itu menyangkut haji tamattu dan qiron. Babu man labba bil haji wa samahu. Sampai bes monggo alam surat Al-Fatihah. Sudah.